Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuril din. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, serta bisa berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini. Amin. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Rajan dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan mengambil judul naskah tafsir Syekh Nawawi Al-Batani Marhum Labib. Sebelum materi yang pertama, angka baiknya mari kita membaca rumusan masalah. Masalah yang pertama yaitu bagaimana rekam jejak keilmuan Syekh Nawawi Al-Batani hingga melahirkan karya tafsir Marhum Labib. Kedua, bagaimana sejarah penulisan dan wujud naskah. Yang ketiga yaitu contoh keistimewaan dan keunikan penafsiran kitab tafsir Marhum Labib. Lanjut, yang materi pertama yaitu rekam jejak keilmuan Syekh Nawawi Al-Batani. Syekh Nawawi lahir di kampung Tanara, desa Tanara, sebuah desa kecil di kecamatan Tirtayasa, dulu dikenal sebagai dan sekarang kemudian dikenal dengan Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten, pada tahun 1230 Hijriah atau 1815 Masehi, dengan nama Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Batani. Dia adalah sulung dari 7 bersaudara, yaitu Ahmad Syihabuddin, Tamim, Said, Abdullah, Sakilah, dan Sariyah. Ia merupakan generasi ke-12 dari Sultan Maulana Hasanuddin, Raja pertama Banten, putra Sunan Gunung Jati, Cirebon. Nasabnya bersambung dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Raja pertama melalui Ja'far Shadiq, Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Ali Zainal Abidin, Sayyidina Husain Shallallahu Alaihi Wasallam, Siti Fatimah Az-Zahra. Ayah Syekh Nawawi merupakan seorang ulama lokal di Banten, Syekh Umar bin Arabi Al-Batani, sedangkan ibunya bernama Zubaidah, seorang ibu rumah tangga biasa. Syekh Nawawi mempunyai 2 orang istri, yaitu Nasimah yang merupakan istri tertua dan Hamdana sebagai istri muda. Dari Nasimah, Syekh Nawawi memiliki 3 keturunan yang semuanya perempuan, yaitu Ruqayyah, Nafisah, dan Maryam. Sedangkan dari Hamdana, beliau memiliki 1 keturunan yang bernama Zuhra. Beliau masyhur dengan julukan Sayyid Ulama Al-Hijaz, pemimpin ulama Hijaz, Al-Imam Al-Muhaqqiq wa Al-Fatamah Al-Muhaddiq, imam yang mempunyai ilmunya. Ayan ulama Al-Aram Al-Asyar li Al-Hijrah, tokoh ulama abad 14 Hijriah. Nawawi Al-Isani
Nawawi. Kedua orang pertama yang memberi gelar ini pada Syekh Nawawi adalah Wan Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani. Saya Al-Faqih disematkan oleh kalangan pesantren. Bapak Kitab Kuning Indonesia disematkan oleh para ulama Indonesia hingga julukan Imam Ulama Al-Haramain, Imam Ulama dua kota suci. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu historis keilmuan Syekh Nawawi. Pada usia 5 tahun beliau langsung di bawah asuhan ayahandanya Umar bin Arabi, seorang ulama yang pertama membangun pondok pesantren di daerahnya. Dari ayahandanya Muhammad Nawawi mendapatkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu agama seperti bahasa Arab, tauhid, fikih dan tafsir. Pada usia 15 tahun, Al-Bantani melakukan perjalanan ke tanah suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan menuntut ilmu. Setelah beberapa tahun di sana, ia kembali ke tanah suci Indonesia. Namun situasi politik kolonial yang represif terhadap tokoh-tokoh agama pada waktu itu membuatnya kembali ke Mekah dan menetap di sana hingga akhir hayatnya. Di Haramain, Mekah dan Madinah, Al-Bantani belajar dari ulama-ulama terkemuka pada masanya, mendalami berbagai disiplin ilmu Islam dan akhirnya diakui sebagai ulama besar yang mengajar di Masjidil Haram. Pencariannya terhadap ilmu pengetahuan tidak berhenti sampai di situ, tetapi ia juga pergi ke negara-negara lain seperti Mesir dan Suriah. Setelah sukses belajar, beliau menjadi guru di Masjidil Haram selama 30 tahun di antara anak didiknya yang kemudian dikenal oleh bangsa dan umat Islam Indonesia sebagai ulama ke-6 adalah Ki Haji Khalil Bangkalan, Ki Haji Tubagus Muhammad Asnawi di Caringin, Jawa Barat, Hasyim Asy'ari Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, dan lain-lainnya. Kemudian kitab karangan Syekh Nawawi Al-Bantani ada yang mengatakan bahwa bukunya mencapai 99 dan ada pula yang menyebut bahwa dia menulis 115 buku, di mana salah satu karyanya adalah yang biasa disebut Tafsir Al-Munir atau Tafsir Marah Labib. Baik, materi yang selanjutnya yaitu sejarah penulisan dan wujud naskah Tafsir Marah Labib. Syekh Nawawi menulis kitab tafsirnya berbahasa Arab. Beliau menamainya tafsir dengan nama Marah Labib lil kasfi mana Al-Quran Majid. Lalu setelah itu dinamai juga Al-Tafsir Al-Munir li Ma'alim Al-Tanzil. Di Indonesia lebih terkenal dengan Tafsir Al-Munir atau Tafsir Marah Labib. Tafsir ini ditulis pada 1305 Hijriah dan diterbitkan di Mesir. Karya ini mencatat sebagai salah satu karya tafsir di dalam dunia Islam yang ditulis pada abad ke-19 Masehi. Selain tafsir amma,
Selain tafsir Al-Manar karangan Syekh Muhammad Abduh dari Mesir, kitab ini merupakan karya tafsir Al-Quran pertama yang ditulis pada bahasa Arab dan bahasa Arab secara langsung oleh seorang ulama yang berasal dari Banten. Lanjut, latar belakang Syekh Nawawi menulis kitab tafsir tersebut ialah karena atas permintaan beberapa temannya dan dorongan guru beliau agar ia menulis sebuah kitab tafsir sewaktu berada di Mekah. Pada awalnya beliau ragu untuk menulis kitab tafsirnya tersebut karena beliau takut termasuk dalam kategori yang disebabkan. Yang qala fi Qur'ani bira'ayahi fa asoba qad ata, yang artinya siapa yang menafsirkan Al-Quran karya dengan akalnya, maka dia telah melakukan kesalahan sekalipun benar tafsirannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Pada akhirnya, dengan ketawaduan dan pertimbangan pelestarian tradisi penulisan ilmu pengetahuan, beliau menyelesaikan karya besar ini. Kitab ini selesai ditulis di Mekah pada malam Rabu 5 Rabiul Akhir 1305 Hijriah yang bertepatan dengan 20 Desember 1887 Masehi. Karya ini kemudian pertama kali dicetak oleh Al-Matba'ah Al-Utsmaniyah Al-Amariyah di Kairo. Beberapa bulan setelah selesai kitab tafsir tersebut, setelah itu diceklah ulang beberapa kali hingga saat ini oleh banyak penerbit, baik di timur maupun di Nusantara. Lanjut, contoh keistimewaan dan keunikan penafsiran kitab tafsir Mahrul Labib. Yang pertama yaitu keistimewaan tafsir Labib, yaitu kitab ini memiliki beberapa keesaan, misalnya saja penyebutan makna, nama surat dan nama lain dari surat tersebut, serta menjelaskan tema-temanya. Misalnya ketika menyebut surah Al-Kafirun, Syekh Nawawi berkata disebut juga dengan surah Al-Munabbazah atau Al-Mu'abbadah. Dan ketika menyebut surah Al-Ikhlas, maksudnya adalah ikhlas beribadah, dan surah itu disebut juga Al-Muqassasah, yang artinya terbebas dari kemunafikan. Lanjut, yaitu keunikan tafsir Mahrul Labib. Yang pertama yaitu ringkas, namun pada tafsir ini menggunakan bahasa yang singkat tetapi langsung pada inti makna. Contohnya surat Al-Fatihah ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kutipan tafsirnya yang artinya hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ya, karena yang kedua menggabungkan pendapat. Yang kedua itu menggabungkan pendapat ulama klasik. Tafsir ini merupakan ringkasan dari beberapa
berbagai tafsir besar. Contohnya surah Al-Baqarah ayat 183. Ketiga, memiliki nuansa tasawuf. Selain makna zahir, terdapat makna batin spiritual. Contohnya seperti Quran surat An-Nur ayat 35, kutipan tafsirnya yang artinya yaitu kutipan tafsir Allah nur samawati wal ard. Analisisnya yaitu cahaya ditafsirkan bukan hanya fisik tetapi juga sebagai cahaya iman dalam hati. Kesimpulannya yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan ulama besar kebanggaan Nusantara kelahiran Banten yang memiliki kontribusi intelektual luar biasa hingga diakui sebagai pemimpin ulama di Hijaz. Melalui dedikasinya, keilmuannya yang mendalam di Masjidil Haram, beliau berhasil melahirkan berbagai karya monumental. Salah satunya adalah kitab tafsir Mahrul Labib atau tafsir Al-Munir. Kitab yang ini menjadi bukti nyata kapasitas intelektual ulama Indonesia yang mampu bertanding dengan ulama dunia dalam menjaga serta mengembangkan tradisi penafsir Al-Quran. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.